Kapal induk adalah pusat kekuatan Angkatan Laut Amerika. Di masa krisis, pertanyaan pertama yang diajukan para pemimpin adalah di mana kapal induknya. Seringkali kehadiran kapal induk telah cukup untuk menghalangi musuh potensial menyerang kepentingan Amerika. Saat ini, Angkatan Laut Amerika memiliki 10 kapal induk kelas Nimitz ditambah 2 kelas Gerald Ford yang sedang melakukan pengujian. Nimitz adalah kapal-kapal perang terbesar di dunia dan masing-masing dirancang untuk bekerja sekitar 50 tahun hidup dengan hanya satu pengisian bahan bakar di pertengahan umur. Nimitz memiliki panjang 317 meter, lebar 40,8 meter, dan bobot penuh 91.500 ton. Kapal pertama masuk Angkatan Laut Amerika pada tahun 1971, sementara kapal terakhir USS Ronald Reagan diterima tahun 2003. Karena lamanya rentang pembangunan, kemampuan antar Nimitz pun berkembang dan Reagan adalah yang paling canggih. Sebaliknya, Rusia hanya memiliki satu kapal induk Admiral Kuznetsov. Kapal awalnya ditugaskan di Angkatan Laut Soviet dan dimaksudkan untuk menjadi kapal pertama dari 2 kapal kelas Kuznetsov. Namun kapal kembarannya Varyak belum selesai dibangun ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Lambung kedua akhirnya dijual oleh Ukraina ke Cina dan berevolusi sebagai Liaoning. Kuznetsov memiliki panjang 304,5 meter, lebar 67 meter, dan bobot penuh 59.500 ton. Kapal masuk layanan tahun 1991. Dengan asumsi kedua kapal tanpa pengawalan, siapa dari keduanya yang akan menang dalam pertarungan 1 lawan 1, Nimitz atau Kuznetsov? Saat ini Kuznetsov masih belum bisa melaut. Kapal induk ini rusak akibat kebakaran besar pada 12 Desember 2019. Dan sebenarnya pertempuran 1 lawan 1 antara kapal induk adalah hal yang hampir mustahil terjadi. Tetapi anggap saja ada sebuah keajaiban hingga salah satu kelas Nimitz dan Kuznetsov bertemu di medan perang tanpa pengawal sama sekali. Ini menjadikan sayap tempur dan senjata yang dibawa secara internal adalah kekuatan yang akan digunakan. Kita lihat kekuatan Kuznetsov terlebih dahulu. Pada penyebaran terakhirnya tahun 2017, Kuznetsov membawa 12 rudal anti kapal P-12, 12 Su-33, 6 MiG-29, dan 6 helikopter. Sementara kapal induk kelas Nimitz biasanya membawa 48 Super Hornet, 5 EA-18 Glower, 3 pesawat komando udara Hawkeye, 1 hingga 2 pesawat transportasi, dan setidaknya selusin MH-60S dan MH-60R. Kelebihan pesawat kapal induk kelas Nimitz tidak hanya dalam angka. Super Hornet dari kapal induk kelas Nimitz dapat diluncurkan dengan muatan penuh karena memiliki ketapel dan pengisian bahan bakar di udara yang disediakan oleh sesama Hornet. Sementara karena menggunakan Skyjam, pesawat Kuznetsov harus lepas landas dengan muatan yang secara signifikan terbatas. Singkatnya, kapal induk kelas Nimitz dapat mengirimkan 4 skuadron strike fighter lengkap, 1 skuadron serangan elektronik penuh dengan radius tempur penuh, dukungan peringatan dini lintas udara penuh, dan dukungan tanker udara. Tetapi Kuznetsov memiliki rudal anti kapal P-700 Granit. Artinya kapal ini bisa menyerang Nimitz yang tidak memiliki senjata sejenis. Maka ketika berhadapan dalam pertempuran, hampir pasti Nimitz akan menjaga jarak di luar jangkauan P-700 yang memiliki daya serang sekitar 600 km. Sebaliknya, Kuznetsov akan berusaha menjebak Nimitz dalam rentang granit. Sekali Nimitz masuk dalam jarak serang, hujan granit akan menjadi masalah yang benar-benar serius bagi Nimitz yang tidak memiliki sistem pertahanan udara yang kuat. Bagaimanapun selama ini kapal induk tersebut mengandalkan kapal pengawalnya untuk melindungi serangan musuh. Tetapi tidak mudah bagi Kuznetsov untuk mendekati Nimitz dalam jarak serang. Kecepatan maksimal Nimitz 35 knot, sementara Kuznetsov 29 knot. Jelas Nimitz pegang kendali untuk mengatur jarak pertempuran. Di sisi lain, pesawat dari kapal induk kelas Nimitz akan menjadi ancaman besar bagi Kuznetsov. Kapal induk Rusia ini memang dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang cukup kuat.
Tetapi bagaimanapun jumlahnya terbatas untuk bisa menghadang puluhan pesawat yang menyerang. Masalahnya adalah semua pesawat kapal induk kelas Nimitz yang datang di sekitar mereka memiliki kemampuan Anti-Air Warfare System atau AAW. Bahkan Growler juga memiliki rudal udara ke udara luar visual IM-120. Su-33 dan MiG-29 Kuznetsov juga jauh lebih sedikit dan sekali lagi mereka juga terbang dengan beban terbatas. Kuznetsov juga akan membagi fokus sayap tempurnya untuk melawan Super Hornet dan Growler. Sayap tempur Nimitz akan menguras tenaga Su-33 dan MiG-29. Growler kemudian akan bekerja untuk menonaktifkan kemampuan pengendalian tembakan Kuznetsov. Turunan Super Hornet ini akan melakukan jamming dan decoying, kemudian mereka akan menyerang Kuznetsov dengan rudal anti radiasi. Mengikuti lebih lambat di belakangnya adalah rudal anti kapal subsonik yang datang dari Super Hornet. Dari 48 Super Hornet, banyak dari mereka yang memiliki SLAM ER dan LRA-SM. Kuznetsov kemungkinan sudah mengeluarkan cukup banyak rudal untuk mencoba menembak jatuh rudal anti radiasi dan umpan dari Growler. Penindasan Growler telah membuat Kuznetsov tidak lagi memiliki banyak kemampuan pengendalian tembakan. Sayap tempur Nimitz dapat dengan mudah mengirimkan 50 atau lebih SLAM ER dan LRA-SM. Tidak perlu setengahnya untuk membuat Kuznetsov absen secara permanen. Setelah dinonaktifkan dan tidak mampu melawan, kudeta terakhir mungkin akan datang dari bom dipandu laser seberat 1000 kg. Dalam sejumlah aspek, Kuznetsov harus diakui memang berada di belakang Nimitz, sementara sisi keunggulannya bisa dinetralkan. Tetapi sekali lagi, hampir mustahil kedua kapal ini akan bertarung satu lawan satu. Mereka tidak akan pernah pergi sendirian, tetapi disertai dengan banyak kapal lain yang Amerika menyebutnya sebagai kelompok tempur, sementara Rusia menyebutnya sebagai gugus tugas. Tetapi bagaimana jika kelompok tempur Nimitz bertarung dengan gugus tugas Kuznetsov? Ini akan jauh lebih rumit. Dan jika itu terjadi, maka berarti planet Bumi sudah masuk ke Perang Dunia Ketiga. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.